Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, adik-adik para remaja semua, biar lebih meriah, saya coba membukanya dengan sebuah pantun untuk Bapak Ibu semua. Makan gorengan pakai sambal tomat, rasanya sangat nikmat. Izinkan saya memberikan salam hormat untuk jamaah yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sedikit mungkin yang terdengar salamnya, yang di belakang masih sepi suaranya. Saya coba lagi. Pergi ke laut naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Jika saya mengucapkan salam, mohon jamaah menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para malaikat mengaminkan ya Pak, Masya Allah. Karena salam itu adalah bagian dari doa. Menjawabnya adalah wajib, maka insya Allah malaikat mengaminkan salam kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an fi syahri Ramadan wa khalaqal insana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin yang sama-sama saya hormati dan muliakan, Al-Mukarram wal Mukhtaram, Bapak Ketua DKM Masjid Jami' Raudatul Jannah. Kalau dalam bahasa Arab, Raudah itu artinya taman, betul ya Bapak ya? Wah, pantesan aja saya masuk gapura masjid, udah ada taman Pak. Taman-taman kecil gitu ya. Jannah artinya apa Pak? Surga. Taman dari taman-tamannya surga. Wow, subhanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua hari ini. Bapak Ibu semua, kalau hari ini kita diminta oleh Allah membayar nikmat yang sudah Allah berikan, saya pastikan tidak ada satupun makhluk Allah yang mampu mengganti dan membayar atas apa yang sudah Allah berikan. Betul apa betul Bu, Pak? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu semua, ruh kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah titipan, di mana Allah Subhanahu wa taala inginkan nafas kita, anggota tubuh kita gunakan untuk taat kepada Allah, bukan sebaliknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bapak Ibu yang belum merasa menerima tunjangan hari raya, mungkin istri belum dapat dari suaminya, suaminya belum dapat dari bosnya, anak belum dapat dari kedua orang tuanya, ya silahkan minta jatahnya masing-masing. Kalau hari ini kaum muslimin sedang sibuk antri di luar sana membeli tiket untuk keluar kota, untuk bertamasya, untuk berlibur, alhamdulillah hari ini saya melihat Bapak Ibu semua masih cukup banyak yang hadir sholat tarawih di masjid ini. Alhamdulillah, ini membuktikan jamaah bahwa kita masih mencintai bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sungguh
naif sekali apabila kita mengatakan saya rindu dengan bulan Ramadan, saya cinta dengan Ramadan, tapi pada 10 hari terakhir Ramadan kita tidak ada di dalam masjid. Di manakah kita berada? Mungkin di dalam mobil, mungkin di dalam tol, atau mungkin di dalam sebuah tempat yang tidak dilihat oleh manusia sekalipun. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya ingin memberikan sebuah nasihat agama, sebuah pesan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana kita sebagai orang tua. Ini Bapak Ibu orang tua bukan ya? Orang tua ya. Ini yang di belakang, maaf ya Dek, ini para remaja belum orang tua ya. Calon orang tua. Dan barusan saya lihat, subhanallah ya Bapak Ibu, ini yang Bilalnya apa ya? Yang pengumuman ya? Anak muda ya? Masya Allah, ini sedikit sekali ya, mungkin di beberapa masjid masih sedikit yang biasa membacakan pengumuman, itu anak muda masih jarang ya. Dan Alhamdulillah Raudatul Jannah sudah menerapkannya. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, Nabi SAW sebelum berangkat ke medan perang, beliau selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kalian seorang pemuda? Kata Nabi. Kemudian salah seorang sahabat mengacungkan tangannya dan menjawab, saya, wahai Rasul. Berapakah usiamu? Umurku 17 tahun. Apakah engkau sudah diberikan izin oleh orang tua untuk berperang? Kemudian sahabat Usamah bin Zaid berkata, belum ya Rasul. Izinlah kepada orang tuamu untuk berperang, dan hari ini aku tunjuk engkau menjadi panglima perang dalam perang Romawi. Subhanallah. Kok bisa Pak Ustadz? Anak muda, istilahnya baru lulus SMA mungkin ya kalau hari ini gitu ya. Kalau zaman Nabi mah kagak ada sekolah Pak, istilahnya mah belajar gitu ya. 17 tahun usia-usia SMA begitu ya. Kok bisa ditunjuk oleh Nabi jadi panglima perang? Padahal masih banyak sahabat-sahabat senior yang layak untuk menjadi pemimpin perang saat itu. Kemudian Usamah izin kepada ibunya, wahai ibuku, izinkanlah aku untuk berperang, dan pahala syahidku insya Allah akan kupersembahkan untukmu wahai ibuku. Nangislah orang tuanya. Akhirnya, pergilah wahai anakku, berperanglah bersama Rasulullah. Singkat cerita, Usamah bin Zaid meninggal dalam kondisi tangan dan kakinya patah karena membawa panji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, kisah singkat di dalam cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya betapa hebatnya para pemuda yang lahir di zaman Rasul. Hari ini para pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di tengah-tengah kita, dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang cukup menarik perhatian orang tua. Betul ya Bapak Ibu? Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya polemik dari generasi milenial. Kita harus mengarahkan bagaimana anak-anak kita, putra-putri kita, menjadikan era milenial menjadi era peradaban baru, di mana segala sesuatu sangat mudah diakses melalui digital dan juga teknologi. Hadirin yang berbahagia, saya yakin hari ini tidak hanya orang tua, anak SMA, anak SMP, anak kecil saja sudah dibiasakan memegang handphone oleh kedua orang tuanya. Betul apa betul Bu? Apakah ini sebuah hiburan? Bukan, ini sebagai realita yang terjadi. Hari ini siapapun kita sudah dihadapkan dengan teknologi yang begitu canggih, di mana ketika kita googling atau searching di dalam internet, contoh misalkan kita ketik di internet ya, misalkan THR, muncul di situ ada tunjangan hari raya, ada juga yang lain begitu ya. Atau kita mencari foto-foto yang islami, seringkali muncul di beranda internet itu foto-foto yang tidak layak untuk dilihat. Begitupun iklan-iklan yang tampil di media sosial, Bapak Ibu semua, baik itu dari sosial media YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, kemudian berbagai media sosial lainnya, seringkali menampilkan audio visual yang seringkali membuat anak-anak kita penasaran. Betul ya Bapak Ibu? Bapak, ini foto apa sih? Ini video apa sih? Diklik linknya oleh si anak. Ketika melihat, biasa saja, awal melihat biasa saja si anak, tapi lama-kelamaan muncullah nalurinya sebagai seorang laki-laki.
dan seorang wanita. Kok kayaknya menarik ya? Padahal saat itu anak-anak kita usianya masih sangat-sangat belia. Mungkin katakan 11 tahun, 12 tahun ya. Kemudian si anak diam-diam melihat tontonan dan gambar yang dia lihat dari handphonenya melalui handphone pribadi. Sedangkan orang tua sangat jarang sekali memantau dan memerhatikan anaknya. Betul apa betul, Bu? Ini kadang Bapak Ibu kalau ngasih handphone ke anak-anaknya, kalau bisa diberikan waktu Bapak Ibu. Jam tertentu di mana anak boleh memegang gadget, handphone, agar anak tidak terlalu terpengaruh dan fokusnya terhadap sosial media yang mereka punya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anjuran kepada kita untuk saling mengenal satu sama lain dan saling berkasih sayang. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ada seorang anak berkata kepada ibunya, orang tuanya, "Mah, Pah, kenapa sih aku nggak boleh kenal sama orang teman-teman baru di sosial media? Kan kata Allah kita disuruh kenalan satu sama lain." Dalilnya Al-Hujurat ayat 13, Mah. Loh, anak pintar ya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua dari golongan laki-laki dan perempuan. Lita'arofu." Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk saling mengenal satu sama lain. Makanya kenapa ada suami istri? Berarti laki-laki kenal dengan perempuan. Kemudian ta'aruf, hitbah, nikah. Tidak seperti zaman sekarang. Kenal di Facebook, mukanya cantik, pas ketemu setengah buruk ya Pak ya. Ini seringkali pembodohan di media sosial. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai orang tua harus peka dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sesungguhnya kami menjadikan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling besar takwanya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang tua tentunya kita memiliki kewajiban dan peranan penting di dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerumus jatuh ke dalam pergaulan dan juga pertemanan yang salah. Salah satunya baginda Rasul mengajak kita sebagai orang tua, ajaklah anak-anak kita, rangkullah anak-anak kita dengan pendekatan-pendekatan ilahiyah. Apa itu ilahiyah? Pendekatan agar anak-anak kita mengenal siapa Tuhannya, agar anak-anak kita mengenal siapa nabinya, agar anak-anak kita mengenal siapa dan siapa pedoman hidupnya. Kenalkanlah anak-anak kita dengan Allah yang menciptakan kita. Kenalkanlah anak-anak kita dengan baginda Rasul, kekasih Allah yang menjadi syafaat untuk kita. Dan kenalkanlah anak-anak kita dengan Al-Quran, agar anak-anak kita kelak bisa memberikan syafaat dan pertolongan untuk kita sebagai orang tua di hari akhirat nanti. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah kultum singkat pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tentang menyelamatkan anak-anak kita dari generasi milenial, semoga kita mampu melaksanakannya. Dan sebagai orang tua, kita perkuat doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesabaran di dalam membimbing anak-anak kita, agar kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam mengarahkan putra-putri kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh saya tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu? Sungguh cantik si Neng Maya, dari Sumatera ke kota Cikupa. Demikianlah kultum dari saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal mautu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.